Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hijrah dan dia berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini ada upaya dia. Tidak cuman sekedar menerima atau istilahnya begini, manut ing pandum itu kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia itu wis pokoknya nggak apa keputusannya dia terserah, bukan seperti itu orang yang beriman. Tapi orang yang beriman itu adalah dia yang wajahadu fisabilillah. Dia ada upayanya, ada jihadnya di jalan Allah. Maka roja ini tidak bisa saja sebagai angan-angan saja. Tapi roja ini harus diikuti dengan ikhtiar, diikuti dengan upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, dan kita nggak pernah mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. Maka banyak saja bersyukur agar nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Rabbuna wa Ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir petang hari ini beserta keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abad dan sa'ura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani, ittiba, agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudariku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di roja. Qaufnya sudah. Qaufnya sudah selesai. Atau qauf dan roja. Terakhir qauf. Ya, qauf itu punya rasa takut kepada Allah, tapi bukan takut yang karena Allah itu menyeramkan, bukan. Namun takut manakala melanggar, atau takut manakala kita sampai kehilangan rahmat Allah. Jadi takutnya di situ. Maka ayat yang sangat masyhur untuk masalah khauf itu Allah letakkan di surat 67 Al-Mulk
di ayat yang ke-12. Innalladzina yastaghfiruna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maka orang-orang yang takut kepada Allah di saat dia sedang sendiri, tapi dia yakin Allah melihatnya, nah inilah orang-orang yang khauf, dan dia mempunyai derajat bertambah menjadi ihsan. Ihsan ini meskipun tidak ada orang, dia merasa Allah memperhatikan sehingga dia takut. Nah, ini khauf. Khauf ini bersama dengan roja. Roja itu harap. Adalah memautkan hati ini kepada sesuatu yang disukai. Ini roja. Talik al-qalbi bi ma'fuf mustaqabul. Roja harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Harapan tanpa sebuah usaha akan sia-sia. Maka harapan ini itu bagaikan, kalau cuma harapan saja tanpa usaha, ini tamamin, kosong, nggak akan mungkin terjadi. Malah kemungkinan tulul amal. Tulul amal ini berandai-andai saja. Maka agama kita tidak mengajarkan untuk tulul amal atau berandai-andai. Tapi benar-benar agama kita ini adalah mengajarkan kita untuk meletakkan harap kepada Allah. Maka kalau kita lihat dari Sabiul Masani, 7 ayat yang setiap hari kita ulang, dan kita nggak pernah bosan mengulang itu. Coba angkat tangan, ada yang bosan nggak ulang Al-Fatihah setiap hari? Tiap hari loh diulang, nggak ada yang bosan. Ya. Satu ayat yang nggak pernah ada orang bosan, tiap hari diucapkan, di setiap fardu lagi, 2 kali lagi di setiap sholat-sholatnya, baik itu fardu maupun sunnah. Maka ada kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini roja. Ada harap kita untuk diberi bimbingan Allah. Ada harap kita untuk dijaga oleh Allah di jalan yang benar, yang hak. Jalan orang-orang yang mendapat rahmat, keberkahan, seperti jalannya para nabi, para soleh, para sedikin, para mujahid. Itu bukan jalan orang-orang yang dolim, ya, atau yang lalai di dalam ketetapan Allah. Maka disitulah roja. Sehingga kalau diibaratkan bercocok tanam, maka seseorang yang bercocok tanam, kemudian di tanahnya kering, bibit nggak punya, nggak ada ini, itu kemungkinan kecil untuk tanaman itu bisa tumbuh. Ya, jangankan memeliharanya atau merawatnya, tumbuh aja belum tentu. Namun manakala orang-orang yang beriman, dia mencoba untuk roja itu harap. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat 218, Rabbuna wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu waladina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjunaha rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hijrah dan dia berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini ada upaya dia. Tidak cuma sekedar menerima atau istilahnya begini, manut ing pandum itu kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia itu wis pokoknya dah apa keputusannya dah terserah, bukan seperti itu orang yang beriman. Tapi orang yang beriman itu adalah dia yang wajahadu fisabilillah. Dia ada upayanya, ada jihadnya di jalan Allah. Maka roja ini tidak bisa saja sebagai angan-angan saja. Tapi roja ini harus diikuti dengan ikhtiar, diikuti dengan upaya. Bagaimana kita bisa selamat kalau kita nggak ada upaya? Bagaimana kita bisa sukses kalau nggak ada usaha? Jadi agama kita ini agama logik, agama yang masuk di akal. Jadi bukan agama yang simsalabim, bukan agama yang
wis pokoknya manut ini aman gitu enggak. Kalau agama saya dulu masih daplek, betik, blebes, bulet, blingset, banggil, budeki enggak masalah Pak. Yang penting ini aman gitu. Makanya sambu bareng orang diwedi gitu. Ya. Karena nanti merasa ditebus, gampang, nggak ada hukuman gitu lah. Ya. Makanya Nabi Isa ini Yahudi, coba Nabi Isa ini gayung sari, mungkin harus ngomong hudulmu itu disuruh apa menanggung dosa dan kesalahan. Maka yang ditekankan dalam alat ini bukannya harapannya, tapi justru orang tersebut itu memiliki harapan yang besar dari atas usahanya. Nah, jadi rojak itu nggak bisa cuman duduk mangut termenung, Mas gak nyambut gawe, gak usah deh, rezeki dari Allah semuanya, yo nyenyek tuh keluargamu kan gitu. Walaupun makna daripada ketika Allah memberikan kita satu harapan, tapi bukan berarti dari harapan yang disampaikan Allah ini, jadi Allah tuh memaklumatkan bahwa setiap makhluknya sudah dijamin rezekinya. Tapi jangan dengan maklumat Allah ini terus kita jadinya wis nyantai. Oh enggak bisa. Coba kita buka surat 11. Surat Hud di ayat yang ke-6 atau ini awal juz 12. Allah berfirman begini. Wa mam min dabbatin ila Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Tidak satupun makhluk melata di muka bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Allah tahu di mana tempat mengambilnya, Allah tahu di mana tempat menyimpannya. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi bahwa Allah mengatakan wa mam min dabatin ala ilahi rizquha, yang Allah jaminkan rezeki ini bukan berarti terus kita santai gitu loh. Artinya, wah rezeki yang jamin Allah, sudah santai aja, tunggu-tunggu ngopi, maca Quran, wis tidak ada usaha, ya nggak bisa. Jadi jaminan rezeki itu harus ada upaya kita keluar dari upaya itu, dari maklumat Allah, baru kita punya roja. Harapan sebagaimana yang Allah janjikan ini, kita akan mendapatkannya. Ini roja yang hak atau yang sebenar-benarnya, yang hakiki di dalam dinul Islam. Kalau kita lihat lagi di surat 39, yaitu Az-Zumar, di ayat yang ke-53, Rabbuna wa ta'ala pun berfirman di sini mengenai bab roja. Kul ya ibadiyal asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Nah, di sini ada roja yang besar. Ketika Allah katakan kul ya ibadiyal asrafu, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Artinya orang ini sudah melampaui batas normal. Nih, Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatullah. Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa. Maka innahu huwal ghafurur rahim. Dalam hadis Rasul Muhammad SAW, disampaikan dari hadis Bukhari dan Muslim, Rabbuna wa ta'ala berfirman, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, ya ibadi inakum tukhti'una bilaili wa nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah bilaili wa nahar, baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dzunuba jami'a. Aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum. Maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Ini ada rojak di sini. Bahwa Allah janji innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwa aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa. Ini rojaknya. Namun jangan dibalik. Ya, jangan dibalik pernyataan ini. Gak popo gawe dosa wae. Allah Maha Pengampun itu beti. Belebes gitu loh. Artinya ketika kita terjerumus dalam sesuatu dosa, mungkin karena khilaf, karena salah, karena memang kita nggak mungkin nggak berbuat dosa. Jadi manusia itu nggak mungkin nggak berbuat dosa dan salah, nggak mungkin. Kenapa? Allah tetapkan dengan kalimatnya, ya ibadi, inakum tuhtiuna bilaili wa nahar.
hambaku, kamu itu pasti berbuat dosa dan salah. Ini Allah yang katakan. Bilaili wa nahar, baik malam maupun siang. Terus Allah bilang, wa ana akfir lahu dunuba jami'a. Dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa afir lakum, maka minta ampun padaku, aku ampuni. Jadi di sini Allah Rabbuna wa Ta'ala memberikan satu penegasan atau harapan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Sehingga kita punya roza. Maka saya pernah ini cukup lama, sekitar 10-11 tahun yang lalu ini, dalam pengajian seperti ini, ketika saat dialog dibuka, ada yang berdiri, dia bertanya begini, Ustadz saya mau nanya, saya sudah nanya pada 3 orang kiai, terus 2 orang yang disebut habaib, dan 1 lagi yang dipanggil syekh atau ulama, saya nggak puas jawabannya. Waduh, mikir saya, Bangun Samudri, kira-kira apa-apa nih, iki Islam janyaran nih mah. Lah kok dia sudah bilang, saya tanya 3 kiai, saya nggak puas jawabannya, nanya ini, waduh, saya tanya, yang ditanyakan apa? Saya bilang begitu. Ini Ustaz, dia buka bajunya. Kenapa dibuka? Biar tahu. Waktu dia buka baju takwainya, saya pikir dia pakai kaos batik. Ternyata itu tato, satu tubuh, tato. Terus dia nanya begini, saya udah nanya banyak kiai ini, katanya air wudhu nggak nembus, nggak ini dan ini. Waduh, ini masuk klausul fikih ini. Saya langsung begitu, wah ini klausul fikih. Terus satunya lagi, dan ini tidak diterima karena ini, waduh ini sudah masuk, ini masuk fikih, waduh bingung saya akhirnya. Ini sudah masuk akidah, ini ranahnya ke sana. Tapi saya ingat satu pelajaran yang sangat luar biasa dari guru-guru saya ketika saya menyelesaikan kitab ini. Itu saya ingat bab roja sama bab ini, dan saya ingat betul surat 39 ayat 53. Itu ingat betul saya. Qul ya ibadiyal asrafu wala ta'nutu min rahmatullah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, innahu ghafurur. Itu saya ingat banget. Jangan putus asa, hambaku yang melampaui batas. Terus saya bilang begini waktu itu. Waduh, ini kiai 3, 2 pep, dia tidak puas. Saya cuma begini aja. Terus yang dimaksud apa? Saya mau nanya, saya ini diterima enggak? Sholat saya, tobat saya diterima enggak? Wah, ayam saya. Lalu saya bilang, bawa HP, bawa Ustadz. HP-nya ada Qurannya, ada. Nah, coba antum buka surat 39 ayat 53, baca baik-baik saat ini. Terjemahannya renungkan. Terus dia baca, Pak. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Aku Allah mengampuni semua dosa. Saya bilang, jadi sungguh dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya bilang, jadi tidak ada dosa yang tidak diterima. Saya salut sama jenengan, saya bilang. Kenapa? Jenengan ini tatuan, tapi masih mikir sholat. Di tempat saya itu Pak, tidak punya tato, berani tidak sholat, saya bilang gitu. Sampai itu luar biasa, saya bilang. Bertato, masih mikir sholatnya diterima enggak? Di tempat saya itu tidak punya tato Pak, tapi berani tidak sholat. Yakinlah bahwa dengan tobat jenengan ini diterima oleh Allah. Pasti Pak, pasti. Itu karena Allah. Langsung dia Pak, berkaca-kaca, lari ke depan. Saya dipeluk Pak. Ya rotok gilong tato kabeh. Nah, ini terjadi 10 tahun, 11 tahun yang lalu ini. Masya Allah. Saya sudah bingung aja. Kita konopo, jawab saya. Akhirnya yaitu. Ini roja Pak. Jadi ketika kita punya harap penuh pada Allah, termasuk dalam doa, itu ada roja. Ya, dalam doa ada roja. May yuridillahu biqalbihi ala du'a'u wastajibillahu. Ini saya ambil dari Rawahu Muslim. Perawinya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika ditanya Rasul, ya Rasul, apakah Allah itu mengabulkan doa? Maka Rasul mengatakan, "May yuridillahu biqalbihi ila du'a yustajibullahu." Barang siapa yang bisa menghadirkan hatinya dalam doa, itu pasti dijabah. Nanya sudah para sahabat, "Mamahanilah qalbi ya Rasulullah?" Hati yang seperti apa? Wala taqulah, yang tidak lalai. Maksudnya begini, jadi ada rojak gitu. Artinya benar-benar. Makanya jangan berdoa begini.
Ya Allah, hamba mohon, ya dikasih alhamdulillah, ndak ya ndak apa-apa. Ya nggak diwedi itu. Itu ndak ada roja, ini penghinaan ini pada Allah Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Tapi kalau berdoa itu sungguh-sungguh yang diminta, pasti dijawab sama Allah, pasti, nggak pakai enggak. Kenapa? Kita buka surat 40 ayat 60. Ini roja lagi. Di surat 40 ayat 60 Allah katakan 40 60. Bentar. 40 60 kuliah. Ghafir ayat 60. Saya lupa. Ada yang bisa ketemu depannya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna min ibadati jahannam dakirin. Jadi Allah berfirman, Allah memaklumatkan, berdoalah atau memintalah padaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Maka barang siapa yang sombong tidak mau mengibadati aku, tidak pernah minta padaku, itu sombong. Itu dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi jangan sampai nggak minta kita ini. Berdoa itu ternyata diperintahkan Allah. Nah maka ketika kita punya rojak, mengharap apa yang kita minta itu dikabulkan Allah, fa insya Allah, Allah dengan kata astajib lakum, maka aku akan memperkenankan bagimu. Nah, dalam rojak ini kita harus memahami Rasul mengatakan hadza salasu makuna fi du'a. Ada 3 hal jawaban Allah dalam doa ini. Yang pertama, inda'ahu ajabahu. Doa yang kita minta diijabah. Yang kedua, hada indalil waktu. Diberikan tapi nggak sekarang. Ada penundaan waktu. Ya. Yang ketiga ini mahadakul ahlihi. Kadang diberikan pada ahlinya. Pada ahlinya. Contoh nih, yang doa istrinya, yang dapat suaminya. Yang doa suaminya, yang dapat istrinya. Saya punya teman, waktu saya masih aktif di televisi, saya pernah di TVRI, 18 tahun saya di sana sebagai seorang pewawancara, pembaca berita, penyiar, dan reporter. 18 tahun saya pernah mengabdi di negara ini melalui televisi. Ada satu teman saya yang begitu saya masuk Islam, itu dia mengingatkan saya bab doa. Minta dek sama Allah dek gitu. Allah itu dibacakan saya. Nah, kayak saya ini selalu minta di setiap kali sholat saya fardu. Saya nanya memberanikan diri, minta apa? Saya mau terus terang minta rumah saya. Wih, terus kalau minta itu dirinci deh kalau bagus. Itu dia bilang, saya minta rumah 500 meter persegi tingkat 2 gitu. Itu setiap selesai sholat fardu sampai pensiun nggak dikasih. Padahal dia minta. Tapi anak beliau yang sulung itu kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Yang biayai itu salah satu BUMN. Dan dia masa sekolahnya sudah bekerja untuk BUMN. Jadi sudah dapat uang saku karena dia di bagian IT yang dibutuhkan oleh BUMN tersebut. Begitu selesai lulus dia langsung bekerja dan diberi hadiah rumah. Hadiah loh, bukan rumah dinas. Rumahnya itu loh 500 meter persegi tingkat 2. Iki sing ndonga bapaknya yang dapat anaknya. Ya, Masya Allah. Terus saya renungkan kenapa demikian. Ternyata bener Allah kalau yang dikasih anaknya. Wong bapaknya masih bukai botol, masih tukang mendem. Ya, walaupun dia sholat ini khusus, tapi masih dablek. Iki timbangan omah digadek, mungkin ya sertifikat yang dikasihkan anaknya yang sholat. Jadi artinya nggak ada doa yang nggak dijawab gitu loh. Berarti Allah itu menjawab doa kita. Terkadang, nih, satu hadis lagi. Rasul mengatakan, wala ta'udu qada'a minad du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada buruk kecuali doa. Nah, terkadang kita berdoa, tapi kita diselamatkan Allah, tidak kena wabah, kita tidak kecelakaan, kita tidak sampai kehilangan. Sebenarnya kita nggak mengeluarkan apa-apa. Justru kita sebenarnya apa yang kita minta, misalnya, ya Allah cukupkan rezeki ini, ya Allah. Tapi kita nggak ada bencana, nggak ada. Sebetulnya doa kita tuh di keselamatan kita, perlindungan Allah itu sebenarnya jawaban doa. Cuman kita kadang jarang mau memahami hal itu. Ngerti ini, ganti kayak iya gitu. Aku lu jengkang jengking. Wis bendino nang alimah lho, sing dino ping 5 gak sugih-sugih. Tonggoku lho cuma ngobong beting tok lho. Nggih. Ngobong beting tok dia itu, gak ada salat. Sugihne rame-rame. Nah, pertanyaan seperti ini pun ketika itu diajukan ke Rasulullah, langsung Allah jawab. Rasul sudah jawab,
buka surat 985. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa lah yo aku lu wis koyo ngene gak sugi-sugi. Tonggo ku cuma ngobongi beting tok isi-isi sugi. Itu dijawab Allah di surat 985. Nih. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyujadzibnahum bima fid dunya wa tazhaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Loh, dijawab sama Allah. Jangan kau Muhammad kagum terhadap harta mereka, suksesnya mereka. Karena apa? Allah memberikan adab itu sebenarnya. Adab yang diberikan di dunia, ya sebenarnya akan menyiksa mereka. Dan mereka akan mati dalam kondisi kafir selama mereka tidak pernah mau bertobat. Nah, ini ketetapan Allah, 985. Jadi kalau kita lihat orang kaya itu, biasanya yang woman nih, biasanya aneh-aneh Pak. Kadang gaya kempiang, tuk-tuk pieng, aneh-aneh ibadahnya. Tidak seperti kita. Itu luar biasa, ini dijawab Allah. Dan waktu itu sahabat yang Rasul saya sudah ini. Karena apa? Allah tahu. Ada lagi contoh nih. Ingat Salabah kan? Yang nangis-nangis di depan masjid, minta tolong Rasul, mintakan ke Allah punya kambing sendiri, domba sendiri. Dikasih kan? Akhirnya sama tuannya dia hadiah. Sampai jadi banyak, sampai 1 lembah. Loh, giliran Allah nugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab untuk ngambil zakatnya, apa jawabnya? Angel lagi, ngopeni wedhus kok ngene. Kok enak, Allahu Akbar. Mintanya nangis-nangis ini. Ya. Mintanya nangis-nangis. Akhirnya apa? Dibelahlah bumi di tempat itu dan dia ditenggelamkan bersama domba-dombanya semua. Makanya kadang orang itu lucu minta begini. Ya Allah, saya pengen bisa infak sedekah jutaan. Lah kalau infak sedekah jutaan atau bayar zakat jutaan, berarti penghasilannya harus miliar. Kudu kayak Sambo, kan? Itu baru bisa zakat miliaran. Gitu. Minta zakat loh, bisa mengeluarkan zakat miliaran atau jutaan, ratusan juta. Ya kudu kayak Sambo kan penghasilannya, ya kan? Uang 2,5%-nya itu nggak akan dikasih. Malaikat tahu apa pret gitu loh. Mulai dikei malah nggak mungkin ngetoknya duit, tapi meleki malah ya itulah kita. Makanya juga ketika kita kehilangan uang di pengajian nih, kehilangan uangku hilang Mbak, biasanya ibu-ibu ini, piro Mbak? 1.000. Wih banyaknya. Di mana iki pengajian tadi? Tapi gak apa-apa Mbak, wis infak sedekah. Kata malaikat pret. Sebab mereka hilang 2.000 yang sama yang sama masuknya enggak 1 juta ya. Paling 20.000 atau 50 gitu. Nah, jadi roja atau harap itu ada wujud daripada kita sebagai upaya. Nggak bisa hanya sekedar berharap. Itu namanya tulul amal. Kalau cuma berharap kok nanti begini, tapi nggak ada usaha, nggak bisa. Oleh karena itu, Allah Rabbuna wa Ta'ala memberikan kita yang mengatakan ada 2 sikap, khauf dan roja, ini harus berlangsung sejalan dan seimbang. Takut akan melanggar peraturan Allah, takut akan mendapat siksa Allah, takut manakala tidak dirahmati Allah. Kemudian rojanya berharap agar kita senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat. Ini khauf dan roja. Jam berapa ini, Yas? Adanya berapa? Masih ada berapa menit? 10. Saya lanjutkan ke tawakal. Ya. Itu akhlak roja, khauf itu adalah akhlak pada Allah. Berikutnya tawakal. Maka tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan. Jadi tawakal itu definisinya membebaskan hati dari segala ketergantungan. Ini tawakal yang hak. Kecuali kepada Allah. Nah, jadi orang yang mengabaikan segala ketergantungan kecuali kepada Allah, inilah tawakal. Dan seorang muslim yang bertawakal kepada Allah, maka Rabbuna wa Ta'ala akan menjanjikan sangat luar biasa. Ya, apa tawakalnya dia? Di antara ketawakalannya adalah kalau dia sudah totalitas tawakal sama Allah, maka dia akan dijanjikan kalau ada kesulitan dibukakan jalan keluar. Kalau dia membuat suatu usaha, perdagangan, apapun dimudahkan. Buka surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Maka siapa yang tawakal pada Allah akan dibukakan jalan keluar kalau ada kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka.
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan kalau dia benar tawakal kepada Allah, maka semua kebutuhannya dicukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi min yusra. Dan semua urusannya dimudahkan Allah. Ini. Jadi orang tawakal ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan memberikan semuanya. Allahu la ilaha illa huwa wa alaihi wa tawakkaltu wa kullil mu'minin. Dalam surat 64 Taghabun ayat yang ketiga. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka adalah orang mukmin bertawakal kepada Allah. Maka kalau kita totalitas tawakal kita, kemudian salah satu tawakal itu adalah bentuk buah keimanan. Namun tawakal itu tidak boleh takabur. Jadi tawakal tidak bisa takabur. Misalnya, loh mas, sepeda gak dikunci. Oh tawakal, soalnya ngatur, ya hilang dicolong uang. Tawakal itu dikunci dulu. Ini terjadi ketika sahabat ditanya Rasulullah, wa yahabi hadda anta jamaluka, sudah kau ikat ontamu? Dia mengatakan, anta tawakal minallah. Tawakal itu kata Rasul, hadda ila jamaluka fa idza minat tawakal. Ikat dulu ontamu baru tawakal. Ontanya tidak diikat, ini tinggal masuk. So, dia bilang tawakal. Itu kan sudah Allah yang ngatur. Itu orang tawakal itu pasal totalitas sama. Ya hilang, ucul untolmu itu gitu. Ya. Nah, maka tawakal itu harus disertai ikhtiar. Nah, jadi tawakal itu tidak bisa kita tawakal, ada ikhtiarnya. Nah, ikhtiar ini wujud daripada apa yang menjadikan kita ini nanti tidak takabur. Wah, sholat nih, ada ular, tawakal. Nggak apa-apa, ini kita penting Allah. Ya dipatuk lah. Kita sujud cucuk gitu ya. Tawakal itu bukan berarti terus nggak ada ikhtiarnya. Ada ular, Rasul bilang, pindah. Boleh geser sholatnya. Kalau masih ini boleh dihalau. Jadi sholat itu nggak apa-apa, Pak. Gerakan yang syar'i boleh. Gatal itu juga boleh, Pak. Lagi gak apa-apa. Dulu Pak, awal masuk Islam saya, jangan bergerak lebih dari 3 gerakan kan gitu Pak waktu itu. Nah hidung saya ini benar-benar gatal Pak. 1, 2, 3. Berarti nanti tidak boleh ucul. Sebab kalau ucul berarti batal soalnya. Masuk saya nanti habis garuk gocekan terus gini. Gocekan terus sampai saya kan tidak masuk akal. Ya? Tapi saya waktu itu takut banget. Jadi saya cuma gini Pak. Karena gatel. Waktu sujud kesempatan tak osrok-osrok, malah rusak sholat saya ternyata. Ya, jadi artinya yang gatal boleh digaruk atau syar'i itu boleh Pak. Yang dimaksud 3 gerakan melebihi itu yang nggak ada manfaat. Contoh nih, Allahu Akbar. Lampu coba mulai, untuk apa ini waktu sholat? Nah itu batal gitu. Nah untuk mematikan HP di saat berbunyi dari kias hadis ini pun nggak batal. Apalagi imam sudah mengingatkan Pak. Sufakum fa inna tafiyata sufu min tamami sholat, itu hadis tuh. Ucapan Rasul ketika meluruskan para sahabat. Terus imam bilang, cuman kadang kalimatnya imam itu terpahaminya keliru. Bagi yang membawa HP harap dimatikan. Keliru bahasanya. Takon, kon gawa HP. Yuk tak paten kan. Maksudnya HP yang masih aktif tolong dimatikan, jangan yang membawa HP harap dimatikan. Oh go HP tak paten nih. Keliru kalimatnya imam yang benar juga gitu loh kalau menentukan peringatan. Jadi HP yang masih aktif tolong dimatikan. Nah, atau HP pastikan HP silent. Nah, itu boleh. Sudah dia kasih peringatan gitu Pak. Ada aja nggak dihiraukan, bunyi Pak. Allahu Akbar, baru iftitah, baru sudah ini kata yang lain Pak, wong iki mau dikandang, itu dolim loh Pak, dolim itu. Nah hal seperti itu ambil HP-nya, ambil, habis diambil 1 gerakan, 2 gerakan, 4 lebih, nggak apa-apa, matikan, nggak batal. Yang batal tuh WA-nya semen bales. Si sholat itu
sing nompo wong iki sholat tapi kok balas WA. Jadi disinilah ketika kita tawakal itu artinya ada upaya gitu. Nggak tawakal nanti Allah yang ngatur, nggak bisa. Harus kita siapkan gitu. Harus ada ikhtiarnya. Ini tawakal. Jadi tawakal dan ikhtiar itu dengan kerja keras, usaha maksimal, tidak dinamai tawakal kalau hanya pasrah atau menunggu nasib. Jadi nggak bisa orang dikatakan tawakal kalau hanya pasrah dan menunggu nasib. Dari Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang yang merasa malas dan masa bodoh. Ketika ditanya mengenai saya, dia menjawab, oh saya telah membaca hadis Rasul bahwa kita tawakal saja sepenuhnya kepada Allah. Nggak bisa begitu, ya. Lau wa aku darakul mana tawakal minallah hakku wa taqliqulihi wa rajulun. Jika saya kajian kamu cuma sekedar hanya mengucapkan tawakal tanpa sepenuh hati dan upaya, Allah nggak akan memberimu segitu. Jadi ya ada ikhtiarnya. Tengok-tengok toh, tidak kemana-mana, tidak bisa. Harus ada upaya. Inilah tawakal. Maka Rasulullah mengatakan, iktamuha watakullahu, ikat baru watakawallah, baru tawakal. Nah kalau belum diikat tawakal toh itu namanya belebes, ya. Itu ada takaburnya. Habis. Tawakal pula itu seperti contoh ketika Allah mengajarkan sholat di An-Nisa 102, ya. Itu juga bentuk ikhtiar, ya. Nah, adzan. Baik, kita lanjutkan setelah adzan, ya. Nanti ke depan kita sudah masuk kepada syukur. Ingatkan saya, syukur. Ya, ke depan syukur. Tawakal selesai, khauf selesai, roja selesai. Tinggal nanti akhlak kita adalah syukur, ya. Maka hikmah tawakal adalah sabar, penuh harap kepada Allah dan melakukan ikhtiar dengan baik, sehingga itulah tawakal. Namun ketika gagal, sudah kita tawakal, gagal, kita harus husnuzan, berprasangka baik kepada Allah dan sabar. Karena definisi sabar ini nanti yang menjadikan kita akan justru ditukar oleh Allah dengan rahmat dan mendapatkan petunjuk. Karena Allah janjikan bahwa kita pasti akan dapat ujian. Wala nabluwanakum bisayyin minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa anfus wa samarat wa basiris sabirin. Itu di surat Al-Baqarah 155. Nanti kalau kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, kok tidak disukseskan Allah, berarti Allah punya rencana, kita akan diberikan keberkahan, rahmat, dan petunjuk yang lain, yang justru lebih baik daripada yang saat kita digagalkan. Karena janji Allah, orang-orang seperti itu di ayat 155 dan 156-nya, Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah. Kalau kita bisa seperti itu, maka lihat janji Allah di 157-nya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Justru dengan kita yang mau berhenti tadi dari kegagalan itu, justru kita sabar, kita kembalikan kepada Allah, ikhlas, justru nanti Allah tukar yang lebih. Ini itu tawakal. Mudah-mudahan Allah Rabbuna wa ta'ala senantiasa memberikan kita pertolongan dan bimbingan selalu. Amin. Ada yang mau didiskusikan? Cukup. Mari kita persiapan Nisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.